Baik, jadi bab hasil dan kemudian diskusi pembahasan merupakan bab yang penting karena ini untuk memaparkan hasil atau pembahasan yang sudah Anda dapatkan dari penelitian Anda. Nah, ada beberapa tips bagaimana kita menulis atau mempresentasikan bab ini. Yang pertama ialah Anda presentasikan dulu data dari yang sudah Anda dapatkan, ya. Kalau misalnya studinya kuantitatif, Anda bisa memaparkan tentang misalnya rata-rata, ya, kemudian nilai minimum, maksimum dari data Anda, kemudian juga bisa tren, ya, dan lain sebagainya. Jika studi Anda kualitatif, Anda juga bisa menyampaikan tentang kategori, subtema, ya, penggolongan dari data-data yang sudah Anda dapatkan, ya. Tentunya ini merupakan prolog atau awalan dari Anda memaparkan penelitian Anda sebelum nanti masuk ke estimasi, pemaparan estimasi, ya, atau juga mengecek atau menguji hipotesis penelitian Anda dan pembahasan yang lebih dalam. Nah, untuk mempresentasikan hasil dari poin yang pertama ini, Anda harus benar-benar clear mempresentasikan dan mengikuti gold standard, ya, gold standard dari jurnal-jurnal yang Anda target atau Anda acu, ya. Misalnya bagaimana mempresentasikan tabelnya, kemudian grafiknya, gambarnya, ya, bagaimana menyampaikan trennya dan lain sebagainya. Ini harus mengikuti standar-standar yang nomor satu, ya, dari jurnal yang terbaik yang bisa menjadi acuan dari penelitian Anda. Kemudian yang kedua ialah Anda mulai memberikan analisis, ya, analisis dari studi Anda dan juga menyampaikan hasil-hasil estimasi, ya, misalnya menyampaikan mana variabel yang paling signifikan, mana variabel yang signifikan dari beberapa variabel yang Anda gunakan di studi-studi kuantitatif, ya, atau di studi kualitatif, subtema-subtema mana yang paling populer dalam penelitian bidang Anda, ya, misalnya Anda menggunakan bibliometrik dan artikel review. Nah, ini bisa Anda sampaikan di analisis dan kemudian di hasil estimasi. Anda juga bisa menyampaikan kenapa alasannya variabel ini signifikan, ya, apa kira-kira dan seberapa besar dampaknya misalnya terhadap variabel Y misalnya, ya. Anda sampaikan di sini secara jelas dan tentunya sesuai dengan research question atau hipotesis yang sudah Anda sampaikan di awal penelitian ini. Kemudian yang ketiga, kita merujuk atau merefer ke artikel-artikel sebelumnya. Jadi setelah tadi Anda sampaikan hasil estimasi, ya, hasil analisis Anda dari data-data yang sudah diolah dan didapatkan hasilnya, ini Anda merujuk ke penelitian sebelumnya, ke teori, ya. Apakah penelitian Anda ini mendukung atau tidak teori sebelumnya, mendukung atau tidak literatur-literatur sebelumnya, ya. Kalau mendukung di bagian mana, seberapa besar, ya, apakah sama? Kalau tidak, kenapa, ya? Apalagi teori yang sudah settle misalnya, literatur yang sudah sangat valid misalnya, dan Anda hasilnya berbeda, ini harus ada argumen yang kuat. Kenapa kok berbeda, ya? Misalnya karakteristik dari sampel Anda, karakteristik dari area yang diteliti, ya, kemudian periode yang diteliti, apakah ada abnormal situasi di situ, ada sesuatu yang misalnya membuat hasilnya berbeda dari teori atau dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang keempat ialah di bab hasil dan pembahasan atau diskusi ini Anda bisa memberikan uji lanjutan untuk melengkapi uji-uji utama yang sudah Anda lakukan. Untuk kuantitatif, misalnya Anda bisa memasukkan variabel kontrol, ya, menambah karakteristik dari responden misalnya, ya. Kemudian untuk selanjutnya bisa Anda tambahkan misalnya variabel kontrol krisis saat terjadi krisis, atau datanya bisa Anda pecah menjadi setengah-setengah, ya, atau 25%, 50%, 75% untuk melihat bagaimana hasilnya, ya. Atau kemudian misalnya datanya bisa Anda pecah lagi untuk negara yang maju, negara berkembang, negara tertinggal, atau negara dengan mayoritas muslim, dengan non-mayoritas muslim. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan, ya, untuk membuat uji lanjutan
melihat apakah uji utama itu valid ya, untuk melengkapi uji-uji utama. Nah, untuk data-data kualitatif Anda bisa melakukan triangulasi data ya, triangulasi hasil juga bisa ngecek ya, apakah dengan misalnya menginterview kelompok yang lain ya, atau Anda tambahkan kriteria tertentu itu hasilnya berbeda ya. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan, yang ini sudah sangat wajar, sangat lumrah untuk dilakukan di artikel-artikel saat ini ya. Jadi biasanya jurnal-jurnal yang baik itu meminta uji lanjutan, meminta kontrol variabel ya, kontrol-kontrol kondisi juga ya, untuk melihat apakah penelitian yang sudah kita lakukan itu valid di segala situasi. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, ialah kita pastikan alurnya itu smooth ya, flow-nya itu bagus. Bagaimana Anda mulai dari memaparkan deskripsi statistik, kemudian ke hasil estimasi dan diskusi pembahasan, merujuk ke literatur sebelumnya, sampai ke uji lanjutan ya. Kita pastikan flow-nya itu mengalir dan enak dibaca, dan pastikan semuanya sudah mengikuti gold standard dari jurnal target kita ya, yang menjadi bidang kita. Pastikan juga tulisan yang kita buat clear ya, jadi aspek clarity ini sangat penting dari bab hasil dan pembahasan ya. Jangan sampai ada hasil-hasil yang aneh misalnya, atau kita tadi itu ya bertentangan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Kita harus cek lagi ya, kalau ada yang bertentangan atau berbeda. Nah, apa yang menyebabkan? Apakah kita yang salah merunning datanya, ataukah data mentah kita salah misalnya, atau kita mengambil dari sumber yang salah? Nah, ini harus dicek and recheck lagi. Baik, jadi itu tadi 5 poin penting ya, 5 hal penting terkait dengan bab hasil dan diskusi atau pembahasan. Yang pertama tadi kita presentasikan data dulu dengan deskriptif statistik. Kita bisa ceritakan tentang tren, tentang data yang maksimum mana, ya, yang minimum mana, rata-rata mana, ya, grup-grup, kategori, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan di tulisan kita hasil estimasi dan juga pembahasan terkait dengan hasil, ya. Kita sampaikan mana yang paling signifikan, ya, mana yang paling besar mempengaruhi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita merujuk ke literatur sebelumnya, ke teori untuk mendukung atau tidak mendukung ya teori dan literatur-literatur sebelumnya dari hasil yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita lakukan studi lanjutan dengan beberapa kondisi yang berbeda untuk memastikan hasil yang sudah kita dapatkan itu valid. Kemudian yang terakhir, kita harus pastikan kita align dengan research question kita ya. Jadi kita menjawab apa yang menjadi research question, apa yang menjadi pertanyaan riset kita di awal, dan kemudian kita harus bisa mencapai tujuan penelitian kita, dan penulisan kita harus smooth dan clear ya, memastikan aspek clarity dari bab hasil dan diskusi atau pembahasan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan video kelima tentang hasil, diskusi, dan pembahasan. Kita lanjutkan di beberapa periode ke depan dengan video-video lain yang masuk ke seri penelitian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.